tadi pagi saya di Ciliwung. Jadi Ciliwung itu bagian sungai yang membentuk budaya mulai dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian melewati Depok, dan kemudian turun ke Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sungai sepanjang 118 km ini posisinya tercemar berat, mulai dari hulu, Pak. Di hulu itu tinggal 1,5 juta orang. Jadi di puncak itu yang harusnya menjadi tangkapan air bagi kota Depok dan Jakarta, ini penduduknya jumlahnya 1,5 juta jiwa. Kemudian di segmen berikutnya di kota Bogor ada sekitar 500-an ribu, turun lagi di segmen 3 500-an ribu yang di sekitar ini, kemudian turun lagi ke Jakarta ada 1 juta. Jadi total jiwa yang hidup di sepanjang sungai Ciliwung itu 3,5 juta orang. Namun demikian sungainya sungguh sangat berbahaya. Sungai ini karakternya seperti corong, jadi melebar di bagian atas di hulu, kemudian menyempit di bagian tengah sampai ke hilir. Nah, pada saat kemudian sisi yang lain ini pohonnya nggak ada lagi. Pohonnya yang bagian hulu harusnya sejumlah 15.000 hektar itu pohon semua, sekarang tinggal 6.000-an hektar. Sehingga begitu hujan turun sedikit saja pasti dipastikan Ciliwung banjir. Kemudian ini diperparah pada segmen 2, 3, dan 4. Itu bentuknya lurus, jadi setelah seperti corong gede di atas kemudian mengecil sampai ke laut, maka airnya seperti air kalau corongnya dikasih air banyak berojok ke situ. Dan alhamdulillah sungainya telah banyak rumah-rumahnya. Jadi setiap hujan sedikit selalu bencana kematian untuk Ciliwung, sehingga tentu kita wajib kemudian melakukan langkah-langkah yang serius untuk itu. Saatnya nanti saya kembali dengan Bapak Wali Kota akan berbicara masalah Ciliwung. Nah, yang ini adalah Sungai Cipinang. Jadi Sungai Cipinang ini ternyata hulunya situ Jati Jajar. Saya coba telusur lagi, ada nggak hulunya lagi? Ternyata mentok di sini, mentok di sini. Sehingga ini menjadi perhatian serius untuk Menteri Lingkungan Hidup. Kenapa Sungai Cipinang ini demikian penting? Jadi Sungai Cipinang ini merupakan das Sungai Bekasi. Jadi Sungai Cipinang ini ada di antara Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas yang membentuk Sungai Bekasi. Ini daerah yang kemudian sama seperti Ciliwung juga kondisinya tidak bagus. Nah, kemudian terkhusus untuk Cipinang. Jadi Cipinang ini kami berterima kasih Pak Wali Kota hari ini berkenan mempertemukan kami dengan para penggiat lingkungan, karena 10 bulan saya di kementerian ini tanpa adanya penggiat lingkungan hampir kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan sungai yang sangat banyak di tanah air ini. Sungai Jakarta yang jumlahnya 13 itu semuanya tercemar sedang sampai berat. Tidak ada satupun sungai yang bisa kita gunakan untuk menunjang kehidupan kita. Tidak satupun. Kemudian kita rame-rame mengambil air tanah. Air tanah kita pompa habis. Hotel-hotel mengambil air, semuanya mengambil air dari air tanah. Teman-teman geologi pasti paham. Air tanah ini barang yang tidak bisa kembali lagi dalam waktu segera. Sehingga begitu kita sedot semua, maka tanahnya turun, Pak. Tanahnya turun. Sementara di Jakarta dan Depok, hotel, mall setiap hari bertambah. Jadi bisa diibaratkan udah beratnya ditambahi, penyangganya diambil, maka tanahnya akan turun. Di sisi lain, maka permukaan air laut terus naik terhadap perubahan iklim, sehingga ini dampak bencananya ganda. Maka untuk itu ke depan kita tentu akan berbicara dengan Bapak Wali Kota terkait dengan Ciliwung. Tadi kita dengan teman-teman di Kabupaten Bogor, ke depan mudah-mudahan yang di sisi
segmen Depok untuk Ciliwung kita bisa bahas. Hari ini kita membahas yang Cipinang. Cipinang ini sungainya kecil Pak, hanya 39 km dari situ Jajar sampai ketemu ke Laut Jawa sana. Namun posisinya sama Pak, sama-sama tercemar berat dan menjadi tempat sampah terpanjang. Semua limbah domestik kita, comberan, tempat mandi, tempat cuci piring dialirkan ke Sungai Cipinang tanpa kita bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan sungai ini. Kemudian diperparah dengan sampah yang tidak berkesudahan. Dari 39 km tersebut, maka ada di Depok ini 7 kelurahannya. Ada 7 kelurahan di sana. Kemudian untuk Jakarta itu ada 14 kelurahan.